semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saci TV. Dan thank you banget udah mau klik video ini. Dan perkenalkan, nama saya Satrio Kaumsin. Buat kalian yang baru saja bergabung, dan buat kalian yang sudah lama setia di Saci TV, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Di video kali ini saya kembali akan menceritakan sebuah kasus kriminal yang sempat viral di tahun 1965-1967 di negara tetangga kita, yaitu negara Singapura. Yang pada tahun itu, pada tahun kejadian ini belum merdeka. Pada tanggal 9 Agustus 1965 akan mereka merdekanya. Jadi pada saat ini negara Singapura itu masih menjadi bagian dari negara Malaysia. Jadi kasus ini selain viral di negara Singapura, tentunya karena masih menjadi negara bagian dari Malaysia, tentunya kasus ini menjadi sangat viral juga di negara Malaysia. Sampai diperbincangkan, semua mahasiswa hukum tuh memperbincangkan dan membahas kasus ini. Seperti apa sih kasusnya dan kenapa bisa menjadi viral? Karena si pelaku ini namanya Anthony Ang. Dia itu melakukan sebuah dugaan penghilangan nyawa terhadap pacarnya sendiri yang bernama Jenny Chok. Nah, sebenarnya dia itu diadili di pengadilan tinggi Singapura itu tanpa bukti fisik. Jadi fisik atau badan si korban sendiri, badan Jenny Chok itu tidak ditemukan. Jadi dia adalah orang pertama yang didakwa menghilangkan nyawa orang lain tanpa bukti adanya tubuh korbannya. Nah, seperti apa kasusnya? Jangan sampai lewatkan kalian, jangan sampai skip di bagian manapun juga. Saya akan ungkap sedetail mungkin di video kali ini. Ya, untuk yang pertama kali kita akan bahas terlebih dahulu latar belakang daripada Anthony Ang ini. Jadi pria ini bernama asli Sunny Ang So Swan yang mempunyai nama alias Anthony Ang. Aku sebutnya Anthony Ang karena biar lebih gampang aja ya. Jadi Anthony Ang ini adalah seorang pembalap Grand Prix dan juga seorang mahasiswa hukum. Kenapa bisa begitu? Karena memang Anthony Ang ini dikenal sebagai anak yang cerdas semasa sekolahnya. Bahkan sewaktu dia sekolah, dia selalu ada di dalam peringkat 10 besar di dalam kelasnya. Tetapi selain cerdas, dia ini juga sangat-sangat nakal dan sangat-sangat badung. Pernah ya, di tahun 1961, dia itu mengemudi mobil dengan cara ugal-ugalan sehingga dia menabrak seorang pejalan kaki hingga tewas. Dan kemudian di tahun 1962, dia itu didapati pernah melakukan sebuah percobaan perampokan. Nah, karena dia didapati pernah melakukan tindakan kejahatan tersebut, dia itu mendapatkan hukuman percobaan dari kepolisian Malaysia waktu itu. Nah, setelah dia menjalani hukuman percobaan itu, dia memutuskan untuk belajar sekolah pilot. Dia pengen jadi pilot. Tetapi di sana pun dia dikeluarkan di tahun 1962 masih ya. Dia dikeluarkan dari sekolah pilot. Nah, kenapa dia dikeluarkan dari sekolah pilot? Karena dia kedapatan beberapa kali mengabaikan protokol keselamatan. Jadi dia dikeluarkan dari sana. Nah, setelah dia dikeluarkan dari sana, dia berniat nih mau pergi ke Inggris. Untuk apa? Untuk belajar hukum. Jadi dia pengen menjadi sarjana hukum gitu. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, dia maunya pergi ke Inggris. Tapi di tahun yang sama, 1962, sayangnya dia mengalami kebangkrutan karena hobinya yang membalap itu, dia itu menghabiskan banyak sekali uang. Dan selain hobi balapnya, dia ternyata juga hobi main perempuan. Maksudnya di sini main karet kayak gitu-gitulah ya. Paham lah ya main perempuan itu kayak apa. Nah, pada akhirnya dia nggak jadi dah tuh ke Inggris. Dan dia sebelum itu juga pernah hampir menjadi guru, tapi dia menyatakan nggak sanggup aku jadi guru gitu. Ada satu lagi kenakalan atau kebadungan si Anthony Ang ini, yaitu dia pernah kedapatan mencuri uang ayahnya sendiri senilai 7.000 US dollar. Jadi lumayan ya, ini banyak banget juga sih sebenarnya kalau dikuruskan ke rupiah sekarang ya. Apalagi ini terjadinya di tahun 1962. Bayangkan sebelum Singapura merdeka, bahkan masih menjadi negara bagiannya Malaysia kan. Jadi duit segitu pasti banyak banget kan. Dan waktu itu Anthony bukan mengakui kesalahannya, melainkan justru menuduh orang lain. Walaupun pada akhirnya ayahnya akhirnya tahu kalau Anthony Ang, anaknya sendirilah yang mencuri uangnya 7.000 US dollar itu. Diusirlah dia dari rumah, tapi karena ibunya ternyata sangat-sangat menyayangi Anthony Ang ini, akhirnya disuruh balik dia ke rumah sama si ibunya, karena dia ternyata anak kesayangannya ibunya. Bahkan salah seorang pengacara yang pernah membela Anthony Ang di sebuah kasus tindak kriminalnya dia itu mengaku kepada media bahwa dia sebenarnya sangat-sangat menyesal pernah membantu Anthony untuk keluar dari hukumannya. Kenapa? Karena si pengacara ini menilai bahwa Anthony ini adalah pribadi yang sangat-sangat arogan dan tidak pernah merasa menyesal atas semua tindak kejahatan yang pernah dilakukannya. Jadi emang selain pintar, dia juga badung. IQ-nya 128. Nah, pintar lah ini ya.
ya, di atas rata-rata, kan terbukti kan, dia itu sampai 10 besar di dalam kelas sewaktu sekolahnya itu. Dan memang dia punya banyak bakat, mau jadi pilot nggak jadi walaupun, kemudian dia mau jadi guru nggak jadi, cuman alasannya dia nggak sanggup gitu aja, bukan karena dia nggak mampu ya, tapi dia merasa kayak malas gitu, karena mungkin dia merasa orang tuanya kaya walaupun pada akhirnya bangkrut juga. Di sini kita bisa belajar ya, sekaya apapun orang tua kita, sekaya apapun kita, kalau kita nggak jadi apa-apa, pada akhirnya ya ada kemungkinan bangkrut juga. Dan sekarang kita waktunya untuk masuk ke dalam segmen berikutnya, yaitu di mana sih sebenarnya Anthony ini bertemu dengan pacarnya si Jenny Chok. Ya, lanjut. Sebelum kita masuk ke kronologi kasusnya, ada baiknya juga mungkin aku akan menceritakan di mana sih sebenarnya si Anthony ini ketemu sama si Jenny Chok. Jadi pada bulan Mei 1963, Anthony ini pergilah ke sebuah bar dan di sanalah dia ketemu Jenny. Kebetulan Jenny Chok ini kerja di bar itu. Nah, Jenny ini waktu itu umurnya 22 tahun dan Anthony Ang berusia 2 tahun lebih tua, jadi 24 tahun. Jenny Chok ini ternyata adalah seorang janda yang memiliki 2 anak, 1 orang putra dan 1 orang putri. Akhirnya si Jenny ini merasa tertarik kepada si Anthony Ang. Loh, kok bisa tertarik tahu gitu aja? Karena ini dalam tempo waktu yang cukup singkat dia tertarik. Dia ini melihat si Anthony ini kan memang cerdas dan juga cukup tampan lah gitu dia lihat. Dan si Jenny ini ternyata sekolahnya itu nggak tinggi, dan selain nggak tinggi dia juga nggak pinter-pinter banget. Bahasa Inggrisnya itu cuma 1, 2, 3 gitulah. Pokoknya nggak sebegitu pintarnya kayak si Anthony Ang. Jadi kalau ngelihat cowok pinter, ganteng, kaya pula gitu kan tertarik gitu kan cewek. Akhirnya mereka pun berkenalan, gak lama kemudian mereka langsung mesra, semakin romantis, mereka pacaran, dan gak lama dari pacaran itu mereka menentukan untuk menikah. Nah, selama menikah, si Anthony ini seringkali mengajari si Jenny Chok ini untuk berenang dan juga menyelam. Karena ternyata si Anthony Ang ini juga jago dalam hal berenang dan menyelam. Nah, disinilah asal mulanya kenapa Jenny Chok bisa hilang. Kita langsung masuk aja yuk ke kronologinya. Jadi ceritanya pada tanggal 27 Agustus 1963, Anthony Ang dan Jenny Chok ini menyewa sebuah perahu dan juga sekalian sama tukang perahunya, kan dia nggak bisa nyetir tuh perahu kan. Si tukang perahunya ini namanya Pak Yusuf bin Ahmad. Mereka ini berniat menuju ke sebuah perairan di daerah The Sister Island. Jadi di sana memang sering dipakai untuk menyelam atau berenang. Nah, rencananya mereka itu di sana memang untuk belajar menyelam dan juga mengumpulkan karang dan juga mungkin merendah kasih lah suami istri ini kan. Nah, akhirnya singkat cerita mereka melakukan perjalanan air sama Pak Yusuf bin Ahmad ini selama 30 menit. Sampailah mereka di kepulauan The Sister Island ini. Nah, di sana mereka berdua ini memang langsung menyelam dengan cara si Jenny Chok ini diikat pinggangnya pakai tali, kemudian mereka berdua nyemplung. Nah, ini FYI, si alat-alatnya semua yang nyiapin ini Anthony Ang pastinya. Karena si Jenny Chok ini kan baru belajar nyelam kan, dia nggak tahu alat-alat apa yang diperlukan. Jadi selama mereka mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan ini, si Anthony Ang itu sudah mempersiapkan alatnya kayak talinya, kapak, pisau, silet, tabung oksigen, semua lah, baju renang juga semua, pelampung-pelampung udara semua disiapin sama si Anthony Ang. Nah, nggak beberapa menit kemudian mereka berdua muncullah dari permukaan air kan, mereka naik lagi ke dalam perahu. Mereka bilang sama si Pak Yusuf bin Ahmad tadi kalau salah satu tabungnya itu bocor. Nah, dia berniat untuk membenarkan atau memperbaiki tabung yang bocor tersebut sama si Pak Yusuf bin Ahmad. Sementara itu, si Jenny Chok itu balik lagi nyebur dengan cuman diikat tali aja, tetapi si Anthony Ang-nya nggak ikut nyebur kali ini. Jenny Ang-nya aja cuma jebur gitu kan, udah nyebur. Nah, setelah itu mereka berdua, maksudnya di sini adalah Anthony Ang dan juga Pak Yusuf, dia itu membereskan alat-alat yang dirasa tadi dibilang rusak tadi kan. Beberapa saat setelah mereka beres-beres itu alat itu dibenerin di atas perahu, tiba-tiba Anthony Ang ini kaget. Loh, kenapa kok bisa kaget, Mas? Karena dia menarik tali dan di situ didapati Jenny Chok udah nggak ada. Jadi Jenny Chok tuh udah hilang. Nah, setelah itu, buru-buru lah ini Pak Yusuf sama Anthony Ang mencari bantuan untuk mencari si Jenny Chok di dasar laut. Mereka segera menuju ke sebuah pulau yang namanya Saint John. Nah, di sana mereka menemui penjaga pantai namanya Pak Jafar dan juga beberapa nelayan yang kemudian membantu mencari tubuhnya si Jenny itu di dasar laut. Nah, tak beberapa lama kemudian, polisi juga datang bersama pasukan kata. Dicarinya itu si Jenny Chok di dasar laut dan nggak ketemu itu badannya ada di mana. Tetapi polisi dan pasukan kata itu menemukan sirip baju selamnya yang kemungkinan adalah dipakai oleh Jenny Chok sebelum menghilang. Itu ada, tetapi dalam kondisi terpotong, dan terpotongnya itu menggunakan alat yang tajam, karena terpotongnya itu tergolong rapi lah gitu, dan dia diduga menggunakan alat tajam seperti pisau ataupun silet. Nah, di sini
kesaksian dari Pak Yusuf bin Ahmad si tukang perahu itu juga memberatkan Anthony Ang. Kenapa? Karena menurut Pak Yusuf aneh sikapnya si Anthony Ang ini. Kenapa? Karena pada waktu dia tahu si istrinya ini menghilang, dia itu kayak semacam nggak terlalu panik. Dia malah justru kecenderungannya itu tenang. Dan dia tuh nggak nyebur mencari istrinya yang hilang, tetapi dia justru ke Pulau St. John itu untuk mencari bala bantuan. Padahal dia sendiri kan penyelam hebat kan, tetapi dia bukannya nyebur mencari dulu, jadi kayak ogah-ogahan gitu nyarinya. Nah, di situ juga memberatkan nantinya di pengadilan ini. Nah, sebenarnya sedari awal waktu polisi itu datang ke TKP, itu polisi sudah mencurigai adanya dugaan penghilangan nyawa atas si Jenny Chok yang dilakukan oleh Anthony Ang. Loh, kok bisa? Kenapa? Karena ternyata Anthony Ang itu melakukan hal-hal yang mencurigakan menurut polisi. Apa saja hal-hal itu? Kurang dari 24 jam setelah Jenny Chok ini meninggal, ternyata Anthony Ang itu langsung mendatangi perusahaan asuransi. Yang mana perusahaan asuransi itu adalah asuransi milik si Jenny yang dipersiapkan oleh Anthony Ang sendiri. Dan kurang dari 24 jam juga, Anthony ini sudah menghubungi seorang pengacara untuk membelanya dalam kasus hilangnya Jenny Chok. Nah, di sini polisi curiga, buat apa pengacara kau sewa? Emang kau salah apa gitu kan? Dan bahkan Anthony Ang itu sudah buru-buru ngasih tahu ke perusahaan asuransinya si Jenny Chok bahwa Jenny Chok udah meninggal, Jenny Chok udah hilang gitu. Nah, di sini polisi kaget, tahu dari mana kamu Jenny Chok udah menghilang? Jenny Chok udah meninggal maksudnya ya. Orang ini badannya lagi kita cari, belum tentu dia meninggal. Dari mana kamu tahu kalau dia sudah meninggal? Dan di sini polisi mulai mencurigai Anthony Ang. Akhirnya pada tanggal 6 September 1963, polisi memutuskan untuk mulai penyelidikan atas kasus dugaan penghilangan nyawa atas hilangnya Jenny Chok. Dan pada akhirnya, pada tanggal 21 Desember 1964, Anthony Ang ditangkap dan diadili atas dugaan penghilangan nyawa Jenny Chok. Memang sih badannya Jenny Chok ini nggak ditemukan, sampai sekarang pun nggak ditemukan. Tetapi ada beberapa hal yang membuat polisi sangat-sangat yakin. Ada beberapa poin yang membuat polisi sangat-sangat meyakini bahwa si Jenny Chok ini hilang bukan sebuah kecelakaan, tetapi ada unsur kesengajaan dan sengaja dihilangkan oleh Anthony Ang yang tak lain dan tak bukan adalah suaminya sendiri. Ternyata asuransi-asuransi yang dimiliki oleh Jenny Chok ini ternyata Anthony yang membantu membuatkan. Bahkan setelah dia membantu membuatkan polis asuransi ini, Anthony Ang juga membantu mencarikan pengacara Jenny Chok untuk menulis sebuah surat wasiat bahwa isinya itu gini surat wasiatnya ya. Jika suatu saat Jenny Chok ini meninggal, maka semua peternakan, semua tanah, semua hartanya itu akan jatuh ke tangan ibunya Anthony Ang selaku ibu mertuanya. Karena memang Jenny Chok ini nggak punya ibu, nggak punya bapak, jadi maksudnya itu anak yatim piatu gitu. Dan selain itu juga segala sesuatu manfaat dari asuransi itu akan jatuh ke tangan ibunya Anthony Ang selaku ibu mertuanya. Nah kan di sini mulai aneh dan semakin aneh kan. Dan ternyata kalian ingat kan kalau si Anthony Ang ini juga seorang pembalap Grand Prix, pembalap berpengalaman. Polisi mendapati ada sebuah kenyataan yang sangat-sangat janggal bahwa pada suatu ketika mereka berdua, Anthony Ang dan Jenny Chok ini sempat liburan ke KL. Mereka naik mobil. Nah, pas pulang itu mereka mengalami kecelakaan. Sisi yang parah menabrak itu adalah sisi yang tempat Jenny Chok duduk. Tetapi sisi tempat Anthony Ang mengemudi itu aman-aman saja. Tetapi pada waktu kecelakaan itu, Jenny Chok berhasil selamat dan hanya cuma cedera-cedera ringan gitulah. Dan ternyata polisi mendapati sebelum mereka melakukan liburan ke KL itu, Anthony Ang sudah membuat 2 buah polis asuransi kecelakaan untuk dirinya sendiri dan juga untuk Jenny Chok. Nah, jadi jumlah total asuransi jiwa yang dimiliki oleh Jenny Chok itu adalah kalau dia meninggal, dia akan mencairkan 450.000 US dollar. Dan kemudian asuransi kecelakaan yang sempat kejadian itu pada waktu mereka liburan di KL itu adalah 30.000 US dollar dan 100.000 US dollar untuk Jenny. Jadi untuk Jenny itu lebih gede gitulah polis asuransinya. Nah di sini polisi mulai curiga, wah ini pembalap Grand Prix nih, mungkin aja dia itu melakukan sebuah tabrakan yang disengaja karena dia tahu kalau misalkan dia banting ke kanan mana yang lebih parah, kalau dia banting ke kiri mana yang lebih parah. Dan pada waktu itu Anthony Ang berkelit bahwa dia itu mengalami kecelakaan karena dia cuma menghindari seekor anjing aja di tengah jalan. Dan satu hal lagi yang sangat-sangat janggal, ternyata walaupun di dalam surat wasiatnya ibunya Anthony Ang itu menjadi orang satu-satunya yang mendapatkan manfaat saat Jenny Chok ini meninggal, ternyata antara Jenny Chok
dan ibu mertuanya sendiri itu belum pernah ketemu. Di sini polisi makin curiga lah sama si Anthony Ang kan. Pada akhirnya pada 19 Mei 1965, Anthony Ang didakwa dan diputuskan bersalah atas sebuah kasus penghilangan nyawa yang dilakukan atas istrinya sendiri, yaitu Jenny Chok. Ada beberapa alasan yang membuat pengadilan mantap dan mutlak untuk memutuskan si Anthony Ang ini memang betul-betul bersalah. Dan poin-poin itu adalah sebagai berikut. Menurut pengadilan, menurut hakim, jadi Anthony Ang ini sengaja mempersiapkan polis asuransi tersebut untuk mendapatkan manfaatnya saat Jenny Chok meninggal kan. Jadi waktu itu memang Jenny Chok itu sengaja dihilangkan nyawanya agar Anthony Ang ini mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut. Untuk apa? Untuk mengatasi kebangkrutan. Kalian ingat kan, Anthony Ang ini mengalami kebangkrutan karena boros dan main cewek tadi kan. Dan kemudian ternyata didapati bahwa salah satu polis asuransi yang dimiliki oleh Jenny Chok itu sempat kadaluarsa selama 3 hari. Tetapi hanya berselang 5 jam sebelum mereka melakukan perjalanan untuk menyelam ke Sisters Island, itu polis tersebut buru-buru diperbarui sama Anthony Ang. Setelah itu baru mereka pergi ke Sister Island. Di situ mereka makin curiga nih, pengadilan nih, polisi makin curiga kan. Kemudian pengadilan mengatakan bahwa Anthony Ang sengaja memilih hari kerja untuk mereka pergi menyelam ke The Sister Island itu. Sister Island itu. Kenapa? Karena di sini Anthony Ang memiliki perhitungan bahwa kalau hari kerja itu di sana tuh sepi yang pada liburan di sana kan. Dan kalau misalkan terjadi apa-apa kecelakaan dan segala sesuatu apa yang tidak diinginkan terjadi seperti saat itu, akhirnya tidak banyak juga orang yang dengan cepat bisa menolong tubuhnya si Jenny Chok. Masuk akal juga sih. Dan kemudian ternyata si Anthony Ang itu sudah tahu bahwa perairan di sekitar Sister Island itu cukup berbahaya dan dalam. Tetapi Jenny Chok itu nggak tahu tentang hal itu. Padahal kan Anthony Ang ini perenang dan penyelam handal. Dan dia udah tahu itu semua. Dan dia pun tahu kemampuan si Jenny Chok ini itu masih belum mumpuni gitu. Dia mungkin belum menjadi seorang perenang, bahkan belum menjadi penyelam yang handal. Kenapa? Juga dia membiarkan istrinya ini nyemplung ke dalam air sendirian. Dan juga pernyataan dari si tukang perahu, Bapak Yusuf bin Ahmad tadi, dia itu melihat Anthony itu sikapnya tenang-tenang saja. Bahkan saat si Jenny ini dinyatakan hilang, dia tahu nih istrinya hilang, dia itu bahkan nggak mau turun ke dalam air loh ternyata. Dengan alasan apa? Dia tidak mau membasahi kakinya. Alasan yang nggak masuk akal kalau menurut aku di sini. Dan yang aneh lagi menurut pihak pengadilan adalah kenapa dia membiarkan Jenny yang belum mumpuni kemampuan untuk menyelamnya itu untuk turun sendiri ke dalam air. Padahal kan si Anthony Ang ini tahu kalau si istrinya ini tuh belum jago-jago banget. Dan dia udah tahu juga kalau perairan di situ tuh berbahaya dan dalam. Harusnya di situ di dalam ternyata deras, banyak orang hilang di situ. Kenapa dia membiarkan istrinya itu untuk masuk ke situ sendirian? Padahal logikanya kalau dia memang betul-betul nggak punya niat apa-apa, dia pasti juga mendampingi istrinya kan. Dan ternyata pengadilan juga mencurigai bahwa saat tadi pertama kan dia nyemplung berdua tuh, jebur kan. Setelah itu beberapa menit kemudian mereka muncul lagi ke permukaan, naik ke atas perahu, dia bilang tabungnya bocor. Nah, di saat dia membetulkan tabung oksigen dan membetulkan si baju-baju mereka perlengkapan untuk menyelam sebelum si Jenny ini balik lagi turun ke air, itu ternyata pengadilan itu ada sebuah teori bahwa sebenarnya di situ Anthony Ang justru nggak ngebenerin itu alat-alat selamnya si istrinya itu, tapi justru merusak dengan menggunakan silet atau cutter atau pisau. Makanya waktu dia nyebur ke dalam air, itu baju berenangnya itu, bagian siripnya itu keputus dengan cara yang rapi. Yang disangka atau bisa diperkirakan itu dipotong dengan menggunakan alat tajam seperti silet ataupun pisau. Jadi kalau misalkan sirip yang dipakai untuk menyelam itu tuh hilang atau misalkan rusak, itu memang penyelam itu bisa kehilangan keseimbangan. Apalagi si Jenny Chok ini belum jago-jago banget, hilanglah dia sudah di dalam. Singkat cerita, Anthony Ang pun didakwa atas sebuah kasus penghilangan nyawa atas istrinya sendiri, Jenny Chok, dan menjadi orang pertama yang dihukum mati tanpa adanya bukti langsung. Karena memang tubuh si Jenny Chok ini tidak ditemukan sampai hari pemvonisan itu, Pak, sampai hari keputusan itu loh, sampai hari putusan pengadilan itu, jasadnya si Jenny Chok ini nggak ditemukan. Sampai sekarang pun nggak ditemukan itu jasadnya. Dan pada Senin pagi pada tanggal 6 Februari 1967, eksekusi pun dilakukan. Jadi gimana menurut kalian? Oke
Oke, darah-darahku semua, jadi itu tadi adalah kasus yang sempat viral di tahun 1965 sampai 1967 yang sempat menggegerkan negara Singapura yang pada waktu itu belum merdeka dan masih menjadi negara bagian dari Malaysia. Sehingga di Malaysia dan di Singapura tuh sama-sama ribut dan viral sampai semua orang itu memperbincangkan kasus tersebut sampai dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa hukum di sana. Gimana menurut kalian? Apakah kalian meyakini bahwa Anthony Ang benar-benar bersalah dan dengan sengaja menghilangkan nyawa istrinya sendiri Jenny Chok hanya untuk mendapatkan manfaat dari asuransi dan untuk mengatasi kebangkrutannya? Jika ya atau tidak, kalian boleh meramaikan kolom komentar di bawah. Oke, dan aku semuanya, thank you banget udah menyimak video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat kalian-kalian yang sudah mengklik tombol join, saya ucapkan lebih banyak lagi terima kasih. Aira, Joviana, thank you banget. Dan saya harapkan akan lebih banyak lagi kalian yang join, dan kemudian juga tekan tombol super thanks agar aku lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang menarik di kemudian hari. Thank you semuanya, salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you guys. Well then baby I have a taste, all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay.